Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Aku memaksa mengantar gadis canggung itu. Ada perasaan khawatir setiap kali melihatnya. Apalagi malam ini. Perasaan itu tumbuh menjadi berkali-kali lipat. Aku tahu Diana keberatan, tapi aku tidak lagi peduli. Aku memutuskan untuk mengantar Diana lebih dulu. Diana cukup posesif padaku. Dia mencemburui hampir semua gadis di sekitarku. Sebenarnya aku tidak tahu alasan dia dulu menerimaku. Apakah karena tampangku, kekayaan keluargaku, atau benar-benar sayang? Entahlah, dulu aku tidak begitu memikirkannya. Namun sekarang, pikiran itu mulai terbesit di benakku. Aku mengantarkan Diana tepat di depan rumahnya. "Tidur sana," ucapku. "Ai, jangan macam-macam." "Maksudnya?" "Aku gak suka kamu nganterin dia." Diana melirik Kansa yang berada di dalam mobil. Tapi tampang seperti itu gak pantas aku cemburui. Aku tahu kamu gak mungkin tertarik sama dia. Benar kan, Ai? Kamu cuman kasihan saja kan sama dia? Iya. Cium aku, Ai. Ada Kansa. Cup, cup, cup. Diana lagi-lagi menciumku lebih dulu. Aku segera menahan tubuhnya dan melirik Kansa. Entah mengapa ada perasaan khawatir bila Kansa melihatku berciuman seperti ini. "Kenapa sih?" Cup, cup, cup. Diana kembali menciumku. Sudah kepalang basah juga. Akhirnya aku membiarkan Diana menciumku. Setelah beberapa kali kecupan dan lumatan, Diana mau masuk ke rumahnya juga. Aku kembali ke mobil. Perasaanku tidak enak melihat Kansa. "Maaf ya, kamu jadi lihat adegan seperti itu?" Iya, enggak apa-apa. Sudah biasa." "Kamu sudah biasa melihat adegan seperti itu?" Iya." Aku menatap si kucing. Mengapa dia terlihat menggemaskan? "Kamu sudah punya pacar kan?" tanyaku. Dijawab dengan gelengan kuat si kucing. "Kenapa belum punya? Untuk anak SMA seperti kita, bukannya sudah wajar berpacaran ya?" "Tidak ada yang mau," si kucing menjawab dengan sendu. Aku tidak bisa menahan diriku untuk tidak tertawa mendengar jawabannya. "Kamu lucu juga ya. Kok bisa bilang gak ada yang mau? Ada-ada aja kamu ini." "Memang tidak ada yang mau kok," si kucing bersikuku. "Kok bisa?" Aku menatap Kansa dengan bingung. Entah kamu mengejekku atau apa. "Hei, kenapa kamu berpikir aku mengejekmu?" Aku benar-benar serius bertanya. "Kok bisa tidak ada yang mau? Kamu kan manis." Jangan bohong." Si kucing tampak tidak percaya diri. Dia menundukkan wajahnya dalam-dalam. Aku ingin meraih dagunya dan menegaskan padanya bahwa dia tidak sejelek yang dia pikirkan. "Aku tidak berbohong. Coba kacamatamu dilepas, rambutmu diurai. Kamu manis kok." "Aku temanmu, mana mungkin aku berbohong." "Aku memang tidak berbohong. Si kucing memang manis. Apalagi kalau bisa aku pelihara, akan lebih manis lagi."
Bangun, bangun. Aku mendengar suara-suara berisik. Di pagi hari, aku menarik selimut dan menutup kepalaku dengan bantal. Bangun, Al. Jemput kakakmu. Ayo bangun. Suara brupres yang berisik menghiasi pagiku yang indah. Apa sih, Mah? Libur nih. Karena kamu libur, sana jemput kakakmu. Bangun sana. Cepat mandi. Brupres menarik selimut dan mengambil bantalku. Membuka tirai kamarku lebar-lebar hingga membuatku silau. Aku membalikkan tubuhku dan melanjutkan tidur. Namun, Brupres tidak membiarkanku begitu saja. Beliau mulai menarik kakiku hingga aku terjatuh dari ranjang. Oh, salah siapa? Disuruh bangun tidak mau. Anak ganteng, cepat mandi ya. Kasihan kakakmu sudah menunggu di bandara tuh. Yes, Mama. Kenapa nggak dijemput supir aja sih? Memang rumah kita kekurangan supir. Kakakmu tidak mau. Dia ingin dijemput adiknya. Sana cepat jemput. Mama nggak sabar lihat dua anak ganteng Mama ada di rumah ini. Mama bersenandung riang dan keluar dari kamarku. Aku mengelus pantatku yang kesakitan akibat terhantam lantai. Heis, kenapa si playboy harus datang sih? Mengganggu hari liburku saja. Aku memutuskan untuk mandi. Rasa sakit di pantat tidak bisa membuatku kembali tidur. Selesai mandi, aku langsung turun ke lantai bawah. Hari ini Diana mengajakku kencan. Aku berencana mengajak Kansa juga. Mungkin dengan membuat mereka berteman, Diana tidak akan sejengkel itu pada Kansa. Sepertinya kencan ini harus aku undur selama beberapa jam karena aku harus menjemput si playboy yang pulang kampung. Dari kejauhan, aku sudah melihatnya. Sosoknya tampak menonjol di antara orang lain. Dia memakai celana dan jaket jeans abu-abu dengan kaos putih di dalamnya. Tingginya 180 cm. Beda 7 cm denganku. Dia tidak perlu melakukan apa-apa. Cukup berdiri seperti itu saja dan perhatian orang-orang sudah terpusat padanya. Dia adalah Yuhan Aaron Seanan, kakak laki-laki satu-satunya. Karena kami hanya 2 bersaudara. Dia 3 tahun lebih tua dariku, menempuh pendidikan di Universitas Indonesia dan berada di semester kedua. Aku tidak tahu maksud kedatangannya kali ini. Mungkin dia tengah libur kuliah, tapi aku punya feeling dia akan membuat masalah. My little bro, Aaron menangkap kehadiranku. Dia menarik kopernya dan berjalan ke arahku. Dalam sekejap mata dia mendekap tubuhku. Aku membiarkannya saja, karena kalau aku memberontak, dia akan lebih erat mendekapku. Bagaimana kabarmu, bro? Coba aku lihat. Aaron memperhatikanku dari atas sampai ke bawah. Wajahnya ini tampan juga, tapi belum bisa mengalahkan wajahku. Tubuh ini juga semakin tinggi. Katakan padaku, kamu sudah punya pacar kan? Aaron memegang daguku. Aku menepis tangannya dan berjalan menjauhinya. Aaron selalu saja memperlakukanku seperti anak kecil. Cepat pulang, Mama sudah nungguin. Tunggu dulu dong, hampir setahun kita gak ketemu. Kamu gak kangen sama kakakmu yang tampan ini? Sama sekali enggak. Memang aku tidak merindukannya.
Aaron senang mengusiliku. Kita hanya beda 3 tahun, tapi dia bersikap seolah-olah lebih dewasa dari segalanya. Aaron menyergap leherku dan menguncinya, membuatku tidak bisa bergerak. Adik bodoh, bukan seperti itu cara menyambut kakakmu, bodoh. Lepaskan, coba saja kalau bisa. Percuma meladeni orang seperti dia. Sepertinya aku cukup mendiamkannya saja. Aaron mengoceh banyak hal. Aku membiarkannya berkicau sesuka hati. Kita tiba di parkiran bandara. Aku menyuruh Aaron menyetir dan dia menyetujuinya. Di sepanjang jalan, Aaron berbicara tentang banyak hal. Aku mengacukannya. Bukannya aku tidak menyayangiku ya, Kak. Hanya saja dia sering memperlakukanku seperti anak bayi. Itu yang membuatku malas. Kami tiba di rumah disambut dengan teriakan gembira Ibu Presiden. Mama langsung melompat ke pelukan anak sulungnya itu. Aaron tidak kalah antusiasnya. Dia langsung menggendong tubuh Mama dan memutar-mutarnya. Aku memperhatikan adegan berlebihan itu, sembari menggeleng-gelengkan kepala. Tidak habis pikir dengan sikap kekanak-kanakan mereka. Ma, aku keluar dulu. Mau kemana? Kakakmu baru datang. Makan siang dulu. Mau keluar sama dia. Sudah janji, ucapku. Diana. Ya sudah, hati-hati. Aku mencium tangan Mama dan berlalu. Hei, cium tangan kakakmu juga. Aaron mengulurkan tangannya. Aku menepisnya dengan segera. Pergi dulu. Aku pun berlalu. Dasar bocah tengil. Si bocah punya pacar mah? Tanya Aaron pada Mama. Punya? Pacarnya cantik banget loh, Ar. Mama gak sabar pengen jadiin dia mantu. Serius? Secantik itu? Iya. Kapan-kapan Mama kenalin deh. Kalau adikmu gak mau, buat kamu saja. Mama gak peduli sama yang mana, asalkan dia jadi mantu Mama. Mama ada-ada saja. Aku mendengarkan percakapan-percakapan itu sambil lalu. Semakin jauh jarak, suara-suara itu mulai tidak terdengar lagi. Aku akan menjemput Diana. Kemudian kami akan pergi ke rumah Kansa. Aku akan mengajak si kucing itu pergi bersama kami. Hitung-hitung biar si kucing ada temannya. Iya nggak sih? Gagal. Aku tidak bertemu dengannya. Tidak ada orang di rumahnya. Nomornya pun dihubungi tidak bisa. Dia pergi kemana sih? Sebenarnya kita mau ke mana sih ya, Ai? Ini rumahnya siapa? Bukan siapa-siapa. Ayo kita pulang. Terus kencan kita? Kencan di rumah saja. Aku capek. Aku benar-benar tidak ada mood lagi. Rasanya malas mau melakukan apapun. Diana menghentakkan kakinya. Namun aku sudah tidak peduli. Aku memacu mobil ke arah rumah. Entah mengapa aku merasa sangat kesal. Begitu tiba di rumah, aku memarkir mobil secara sembarangan. Masuk ke dalam rumah menuju kamarku di lantai 2. Ai, mau kemana sih? Diana menarik ekor bajuku. Kamar, aku capek, mau tidur. Lah, aku gimana? Katanya kencan di rumah. Kamu sama Mama aja ya? Atau minta temenin kakakku sana? Kakak? Diana menatapku kebingungan.
Mama di belakang. Kamu cari aja. Aku ke atas dulu. Tanpa menunggu jawaban Diana, aku naik ke kamarku, meninggalkan Diana berdiri termangu. Aku tidak peduli lagi. Rasanya moodku benar-benar jelek hari ini. Dipaksa bangun pagi hanya untuk menjemput kakak rese. Kemudian rencana yang kubuat untuk bermain dengan si kucing ternyata gagal. Sudahlah, aku mau tidur saja. Aku bangun ketika hari sudah menjelang sore. Rasa lapar menuntunku untuk pergi ke lantai bawah. Aku bermaksud untuk pergi ke dapur. Ketika melewati ruang keluarga, aku melihat Mama tengah membaca majalah. "Mana Diana, Mah?" tanyaku. "Untuk apa kamu peduli?" "Cuman tanya aja sih, Mah. Kalau nggak dijawab, nggak apa-apa." Aku berbalik. Namun sejurus kemudian, aku merasakan sakit di kepalaku. "Au, Mah. Ampun, Mah." Mama sedang menjambak rambutku. "Jadi laki-laki kok tidak peka sih? Sifatmu ini sama dengan papamu. Ayah anak kok sama saja. Rasakan ini." Mama semakin menjambak rambutku. Pacar datang bukannya ditemenin, malah ditinggal tidur. Sudah gitu gak dianterin pulang. Gak ada bakal-bakalnya. Diana sudah pulang, kakakmu yang nganterin. Paham anak ganteng? "Mah, sakit. Lepasin." "Nih tambahan. Kalau mama ngomong dengerin. Jangan cuman masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ngerti?" Iya, Mah. Ngerti. "Mah, lepasin. Sakit kuping dan kepalaku." "Lebih sakit mana? Perasaan Diana lebih sakit. Bukannya diajak kencan malah tinggal tidur. Bla 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 bla." Bu Presiden mulai berceramah sembari menyelentir telingaku. Menyesal aku turun ke lantai bawah. Tahu gitu, aku lebih memilih menahan lapar daripada harus merasakan sakit seperti ini. Hari Senin pun datang. Aku bersemangat lagi. Hari ini aku bisa bertemu dengan si kucing. Sehari tidak bertemu kucing rasanya sangat hambar. Kenapa aku menjadi seperti ini? Aku masuk ke kelas dan melihatnya sudah duduk di sana. Dengan bersemangat aku menghampirinya. "Hai," sapaku. Hai. Kemana kemarin kamu?" "Hah? Aku dan Diana kemarin ke rumahmu, tapi rumahmu gak ada orang. Aku meneleponmu, tapi nomormu tidak aktif." Ke rumahku? Untuk apa?" "Kita mau ngajak kamu jalan." "Kamu kemana?" "Oh, aku keluar." Aku tidak puas dengan penjelasan si kucing. Aku ingin memberinya lebih banyak pertanyaan. Tapi sejurus kemudian guru datang. Hari ini adalah ujian mapel fisika. Mau ujian apapun aku selalu siap. Bukannya sombong. Hanya dengan sekilas membaca saja, aku sudah paham dengan semua materi pelajaran. Jadi bila ada ujian seperti ini, aku tidak perlu repot-repot untuk belajar lagi. Aku memikirkan si kucing. Apa dia bisa mengerjakan ujian kali ini? Aku memutuskan untuk pura-pura meminjam tip X dan menanyakan hal itu pada si kucing. Aku lega ketika melihat jawabannya. Sepertinya si kucing bisa mengerjakannya. Ujian kali ini pun lebih gampang dari yang kukira. Aku menyelesaikan ujian itu lebih awal dari yang lainnya. Begitu bel istirahat berbunyi, semua siswa mengumpulkan kertas ujian. Aku berbalik ke belakang, ingin mengajaknya bercakap-cakap. Namun sejurus kemudian, Diana datang mengajakku ke kantin.
Mau tidak mau, aku menurutinya. Aku kembali ke kelas. Kursi si kucing tampak kosong. Aku melayangkan pandanganku, namun aku tidak menemukan keberadaannya. Kemana dia? Aku keluar dari kelas dan mulai mencarinya. Mungkin aku memang sudah gila. Untuk apa aku mencarinya? Apa hanya untuk menyerahkan roti dan susu ini? Padahal aku bisa menyerahkannya di kelas, bukan? Tapi aku punya feeling, sepertinya dia sedang dalam masalah. Aku mencarinya ke tempat-tempat yang sekiranya dia ada di sana. Seperti misalnya perpustakaan, ruang multimedia, kantin, bahkan kamar mandi. Namun aku tidak tetap menemukannya. Sebenarnya dia kemana sih? Kenapa membuatku khawatir seperti ini? Sebenarnya ini perasaan apa? Pasti hanya perasaan kasihan, bukan? Aku mulai putus asa. Aku tidak menemukannya di mana-mana. Aku melihat tukang sapu berdiri tidak jauh dariku. Aku akan bertanya pada beliau untuk terakhir kali. Bila aku tidak bisa menemukannya, kali ini aku akan menunggunya di kelas. Permisi, Pak. Iya, Nak. Apa Bapak melihat gadis kira-kira tingginya segini, rambutnya dikuncir dan memakai kacamata? Aku berbicara sembari memperagakan ciri-ciri Kansa. Gadis itu ya, sepertinya Bapak tahu. Kalau tidak salah, dia pergi ke arah sana. Mungkin berada di balik gedung itu. Bapak Parubaya itu menunjuk belakang gedung. Setelah mengucapkan terima kasih, aku berjalan ke arah itu, berharap menemukan kucing pemeliharaanku di sana. Pelan-pelan aku melangkah. Semakin dekat langkahku, semakin ku dengar suara itu. Aku mendengar suara tangisan. Apakah itu Kansa? Aku semakin mempercepat langkahku dan menengok belakang gedung sekolah. Langkahku terhenti begitu melihat pemandangan di depanku. Aku melihat gadis itu tengah terduduk sembari menyembunyikan wajahnya pada kedua lipatan tangannya. Suara tangisannya terdengar keras, tampak menyedihkan dan menyayat-nyayat perasaan. Hatiku seperti dicubit. Hatiku ikut merasakan sakit melihatnya seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan berkelebat di otakku. Namun, aku tidak mau terlalu banyak berasumsi. Tanpa sadar aku mendekati Kansa hingga gadis itu menoleh. Menyadari keberadaanku, aku tertegun melihat wajahnya. Baru kali ini aku melihatnya menangis. Dia tidak pernah menangis meskipun sering tidak dianggap oleh teman-teman yang lain. Dia tidak pernah menangis meskipun harus mengayuh sepeda ke sekolah ataupun ke tempat lain. Dia tidak pernah menangis meskipun rumahnya sederhana dan harus menggantikan peran almarhum ibunya dalam menjaga adiknya. Hal macam apa yang membuatnya menangis sampai seperti ini? Masalah besar apa yang membuat gadis ini tegar dan ini menangis? Aku ingin meraihnya dalam pelukanku dan mengatakan padanya untuk tidak menangis lagi. Namun aku menahan tangan-tanganku untuk melakukannya. Aku berjalan mendekati Kansa dan bertanya, "Kenapa menangis?" Aku gak menangis. Si kucing dengan gelagapan menjawabku sembari mengusap air matanya. Berusaha menyembunyikan itu dariku. Tapi terlambat. Aku sudah mengetahui semuanya. Dia tidak akan kulepas sebelum memberiku jawaban yang tepat.
Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.